Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dengan 6 anggota penyunting yaitu Alika Larasati Legowo, Deswinta Dwi Agnesia, Hana Aulia Maharani, Maulia Dwi Lestari, Rizka Hamelia, dan Seli Purnamasari. Dengan Ibu Pembimbing, Ibu Murni Nurhati SH. Berikut adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Yang dimaksud dengan hakikat demokrasi adalah semua kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Sedangkan makna demokrasi sendiri dapat diartikan sebagai sistem pertahanan yang berasal dari rakyat dan mengikutsertakan rakyat dalam memerintah negara. Berarti juga pemerintahan terbesar berada pada tangan rakyat. Pelaksanaan demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara. Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang tidak mengikutsertakan rakyat secara langsung dalam hal mengambil keputusan. Seperti contohnya, rakyat yang dimintai dan memberikan aspirasi atau pendapatnya lewat penyaluran di lembaga perwakilan rakyat. Jika berdasarkan prinsip ideologi, terbagi menjadi 3, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Negara yang melaksanakan demokrasi ini adalah negara barat. Sebagai contoh, negara Amerika. Demokrasi rakyat atau sering disebut demokrasi proletar adalah demokrasi rakyat yang mencita-citakan suatu kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Contohnya adalah negara Rusia, Rumania, dan Tiongkok. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila juga adalah milik bangsa Indonesia yang nilai-nilainya digali dari bumi Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tetap dilestarikan oleh generasi berikutnya. Berikut adalah hubungan antara alat kelengkapan negara terbagi menjadi 2, yaitu sistem parlementer dan demokrasi tidak langsung. Sistem parlementer adalah demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem parlementer. Pemerintahan sistem parlementer meletakkan tanggung jawab pemerintahan pada kabinet, para menteri. Di bawah pemimpin Perdana Menteri, kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen DPR. Parlemen DPR memiliki kekuasaan yang sangat besar. Mereka dapat meminta pertanggungjawaban serta dapat menjatuhkan kabinet melalui pemberian mosi tidak percaya. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem presidensial. Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dan bertanggung jawab kepada rakyat, baik secara langsung maupun lewat lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat. Berdasarkan titik perhatiannya dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal biasanya terdapat di negara-negara yang beraliran liberal. Demokrasi material adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbandingan dalam bidang ekonomi. Demokrasi material biasanya terdapat di negara yang beraliran komunis. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Negara anggota gerakan non-blok atau bisa disebut dengan GNB banyak yang menggunakan demokrasi gabungan ini. Prinsip demokrasi. Apakah prinsip demokrasi itu? Prinsip demokrasi adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yaitu adil, terbuka, menghargai, mengakui perbedaan, dan saling bekerja sama. Menurut Austin Raney, terdapat 3 prinsip demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, persamaan di bidang politik, dan kehendak rakyat sebagai penentu, serta aturan suara terbanyak.
Prinsip-prinsip demokrasi secara umum memiliki unsur-unsur, yaitu sebagai berikut. 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. 3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai warga negara. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, demokrasi yang paling tepat diterapkan dalam kondisi bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Makna demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut beberapa pendapat. 1. Profesor Dr. Andes Noto Negoro SH. Menurut beliau, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Profesor Darji Dharma Diharja, SH. Menurut beliau, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menurut Ensiklopedia Indonesia, demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Isi pokok demokrasi Pancasila, yaitu 1. Pelaksanaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. 3. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berlandaskan atas kelembagaan. 4. Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara hukum yang demokratis. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bahwa demokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Artinya,
Dalam demokrasi Pancasila, negara atau pemerintah menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kepentingan rakyat banyak harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Asas dan tujuan demokrasi. Landasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah pengakuan hakikat manusia bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara yang satu dan lainnya. Berdasarkan gagasan itu, asas pokok demokrasi Pancasila sebagai berikut. Pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan, misalnya memilih wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia. Pengakuan harkat dan martabat manusia, misalnya tindakan pemerintah untuk melindungi HAM demi kepentingan bersama. Asas demokrasi Pancasila terkandung di dalam sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dinamika demokrasi di Indonesia. Demokrasi masa revolusi. Demokrasi pada masa itu dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang dimulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan dan menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut. Pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat sebagai berikut. 1. Maklumat Wakil Presiden No. 10 tanggal 16 Oktober 1945 KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1995 tentang pembentukan partai politik. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Demokrasi Orde Lama. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. Lalu yang terakhir, menteri diangkat oleh presiden. Terpimpin. Tingginya dominasi presiden. Terbatasannya perang partai politik. Berkembangnya pengaruh PKI. Demokrasi Orde Baru. Demokrasi masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 ditandai keluarnya surat pemerintah 11 Maret 1996. Ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yakni A. Adanya partai penguasa atau golongan mayoritas. B. Keputusan politik mutlak di tangan presiden. C. Diberlakukannya asas tunggal Pancasila.
Masa kepemimpinan Orde Baru merupakan masa kepemimpinan nasional yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen, serta tujuan menegakkan keadilan dan kebenaran dalam negara Republik Indonesia. Berikut adalah pelaksanaannya. A. Belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. B. Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Masa reformasi. Dua faktor kunci sebagai berikut. A. Komposisi elit politik. B. Desain industri politik. Membangun kehidupan yang demokratis. Pentingnya kehidupan demokratis ialah kehidupan serasi dapat tercapai. Persatuan dan kesatuan bangsa terjaga. Harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi. Sikap warga negara dalam membangun kehidupan demokratis. Sikap positif warga negara terhadap demokrasi Pancasila dapat meningkatkan kesadaran warga negara akan hak dan kewajiban bagi kesejahteraan masyarakat. Sikap positif warga negara terhadap demokrasi Pancasila dapat ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. 1. Ikut mendukung dan berpartisipasi dalam usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada menumbuh kembangkan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui wadah penyaluran aspirasi. 3. Mendukung otonomi daerah yang nyata untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku membangun kehidupan demokratis. Untuk membentuk suatu kehidupan demokratis, masyarakat dan negara harus melaksanakan prinsip demokratis. Membangun kehidupan demokratis diterapkan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Keluarga. Saling menghormati dan menghargai, terbuka dalam memecahkan masalah, tidak melaksanakan kehendak. 2. Sekolah. Berperilaku 5S, menghargai pendapat orang lain, tidak membedakan perbedaan. 3. Masyarakat. Bersikap sopan dan santun terhadap sesama, saling bergotong royong, menerapkan musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Berbangsa dan bernegara. Tidak melanggar peraturan yang ada, melaksanakan pemilu dengan tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain. Demikian penjelasan dari kelompok 1 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dari kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.